Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitab ala rasulihil amin hudaw wa busyra lil mu'minin wa sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, di antara sekian banyak nikmat yang Allah curahkan kepada kita, kita menikmati malam ini nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat ikhlas telah dikumpulkan dalam karunia Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini untuk kita semua, sehingga mampu dengan izinnya melanjutkan kajian kita akan kitab Alena Andre Gurta Ki Haji Abdurrahman Ambodale dengan judul An-Nukhba Al-Maradiyah fi Al-Haditsin Nabawiyah, yang sebagaimana biasanya insyaallah akan diantarkan oleh Alena Gurta Dr. Al-Haj Umar Mansur LCMA. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan taufik dan inayahnya Alena Gurta telah membersamai kita, dan dengan demikian pula kami dengan hormat mempersilahkan kepada Gurta untuk melanjutkan kajiannya. Falyatafaddal mashkura. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Lanjutan pembahasan penjelasan dari kitab Andre Gurta Abdurrahman Ambodale rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, yaitu kitab beliau berjudul An-Nukhba Al-Maradiyah fil Ahaditsi An-Nabawiyah, hadis-hadis pilihan. Kita sudah sampai ke pasal yang ke-6, Al-Faslu As-Sadis. Qala Syekh rahimahullah ta'ala fi mujalasatil ulama, tentang duduk bersama ulama, duduk di sisi ulama, baik itu dalam rangka menuntut ilmu atau dalam rangka meminta fatwa atau meminta nasihat, wasiat, wejangan, apa saja, atau dalam perkara-perkara biasa, perkara-perkara santai, duniawi, makan-makan, apa saja yang jelas bagaimana keutamaan orang yang senantiasa duduk bersama dengan para ulama. Wa ikramihim, tentang keutamaan memuliakan mereka, memuliakan ulama. Wa tauqirihim, dan bagaimana menghormati mereka, menjaga wibawa mereka, menjaga kehormatan mereka, menempatkan mereka di tempat yang mulia, memposisikan mereka pada posisi yang terhormat, tauqir, pengagungan terhadap ulama. Bab ini masih erat kaitannya dengan bab-bab sebelumnya. Nah, yang mana sebelumnya kita membahas tentang ilmu, keutamaan ilmu,
keutamaan berjalan menuntut ilmu. Nah, di antara kesempurnaan menuntut ilmu itu, di antara kesempurnaan seorang dalam meraih keutamaan ilmu, itu di antaranya adalah duduk bermajlis dengan ulama. Menjadikan teman-teman dekatnya, teman majelisnya kalangan ulama. Seperti biasanya, Andre Kurut Allah, ya, dalam bab ini seperti bab-bab biasanya, beliau mengawali kitabnya dengan menyebutkan beberapa ayat yang berkaitan dengan pembahasan atau judul pasal atau bab, yaitu menyebutkan 3 ayat dan menyebutkan 9 hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ayat dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan dasar utama dalam hukum-hukum Islam, panduan utama seorang Muslim dalam beraktivitas di dunia dan di akhirat. Siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan selamat. Dan siapa yang meninggalkan keduanya atau salah satu dari duanya, maka dia akan tersesat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, taraktukum amraini, taraktukum ba'di amraini lan tadillu ba'dahuma. Kamu tidak akan tersesat apabila berpegang teguh dengan keduanya. Ini kitabullah wa sunnati, kitab Allah dan sunnahku. Pada bab ini, ayat yang pertama yang disebutkan oleh Andre Gurutta rahimahullah ta'ala yang menunjukkan tentang keutamaan bermajlis dengan ulama. Keutamaan mendahulukan majlis mereka daripada majlis-majlis yang lain. Bahwa majlis yang paling mulia, tempat kita berkumpul, tempat kita duduk-duduk, adalah yang paling mulia adalah ketika di tengah-tengah kita ada ulama. Dalam segala majlis hendaklah kita bersama dengan ulama. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Kahfi ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ayat ini secara teks kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi yang dimaksud beliau dan umat. Wasbir nafsaka, wasbir nafsaka, bersabarlah pada dirimu, tahan dirimu, jadikan dirimu senantiasa bersabar. Ma'alladzina yad'una rabbahum, bersabar dalam bermajlis, bersabar dengan senantiasa bersama orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Tuhannya, beribadah kepada Tuhannya, bersabar bersama orang-orang yang dekat dengan Tuhannya, bil ghadati wal asyi, baik di pagi hari maupun di siang hari, di setiap senantiasa beribadah kepada Allah, senantiasa berzikir siang dan malam. Besarlah bersama mereka. Yuriduna wajhah, mereka beribadah, berdoa, menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala, menginginkan keridhaan, karunia, keberkahan dari Allah Taala, dari Allah Subhanahu wa taala. Mesti kita bersabar. Berada di antara mereka, di tengah-tengah mereka ahli ibadah. Dan ahli ibadah yang paling mulia adalah ulama. Karena ibadah yang paling tinggi adalah ibadah yang didasari dengan ilmu. Wala ta'du ainaka anhum. Jangan jadikan kedua matamu berpaling dari mereka. Tidak mau bermajlis dengan mereka, tidak mau duduk bersama mereka, tidak mau memandang kepada mereka, acuh kepada ahli ibadah.
tidak peduli dengan ulama, tidak bangga duduk bersama ulama. La ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Kenapa berpaling dari ulama? Kenapa berpaling dari ahli ibadah? Karena menginginkan kenikmatan dunia. Nah, ternyata kalau duduk dengan ulama tidak ada bisnis yang jalan. Tidak ada dunia yang didapat. Lebih senang duduk dengan pejabat-pejabat. Lebih senang dengan duduk dengan orang-orang kaya, orang-orang pembesar. Mengharapkan kenikmatan dunia dari mereka. Sedangkan duduk dengan ulama, ya takut diceramai, takut dilarang ini, takut dilarang itu, ini tidak boleh, ini. Ya. Mungkin dia tahu kalau bisnisnya haram, tidak mau berdekatan dengan ulama. Karena menginginkan kenikmatan dunia. Turiduna zinatal hayati dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan kamu mentaati, mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya. Man aghfalna qalbahu. Bahwa seorang itu lalai dari Allah, lalai dari berzikir, itu karena Allah yang membuat dia lalai. Allah yang memalingkan dia darinya. Kenapa? Karena tidak mau mendekat dengan orang-orang soleh. Tidak mau dekat dengan petunjuk. Berpaling dari agama Allah, maka Allah memalingkan dia. Allah memalingkan dia dari zikir kepada Allah. Kenapa? Karena dia sendiri yang menjauh. Dia tidak mau mendekat dengan sumber-sumber ibadah. Dia tidak mau dekat dengan majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Tidak mau dekat dengan ulama yang senantiasa berzikir, berdoa, beribadah siang dan malam kepada Tuhannya. Tidak mau, menjauh. Akhirnya Allah lalaikan hatinya. Disibukkan dengan dunia. Disibukkan dengan jabatan. Kenapa? Karena menjauh dari ulama. Jangan taati mereka. Jangan taat kepada mereka yang kami tutup hatinya dari zikir. Karena tidak ada kebaikan yang akan datang, yang akan lahir, yang akan diberikan orang-orang yang lalai dari mengenal Allah Subhanahu. Yang mereka lakukan hanya kerusakan. Karena orang-orang yang lalai dari Allah, lalai dari zikir kepada Allah, orang-orang yang terlaknat. Bagaimana hadis Nabi SAW mengatakan, dunia mal'unah, dunia ini terlaknat. Wa mal'unun ma fiha. Dan terlaknat semua yang ada di atas dunia ini, di dalam dunia. Kecuali apa? Illa zikrullah. Kecuali orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Tidak terlaknat. Mamawalah. Dan semua yang dibarengi dengan zikir. Semua yang berkaitan dengan Allah. Zikir kepada Allah. Mengingat Allah. Au alimun au muta'allim. Atau dia seorang ulama atau penuntut ilmu. Jangan ikuti mereka, orang yang telah ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan taati mereka. Perintah-perintah mereka selalu buruk. Nasihat-nasihat mereka selalu ke dalam kebinasaan, kemaksiatan. Ucapan-ucapan mereka jauh dari Allah. Jangan taati orang yang telah ditutup hatinya oleh Allah dari zikir kepadanya. Wattaba hawahu. Karena hatinya sudah ditutup dari mengingat Allah, tidak peduli dengan Allah, tidak peduli dengan perintah Allah, larangan Allah, bahkan tidak mau duduk bersama orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, sehingga apa? Wattaba hawa. Dia senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Yang menjadi panutan hanya hawa nafsunya, yang menjadi tuntunan hanya hawa nafsunya. Mana yang sesuai dengan hawa nafsu itu yang diikuti. Mana yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya ditinggal. Sekalipun Allah melarang, kalau hawa nafsu sudah meminta, diikuti hawa. Ittaba hawa. Hawa nafsunya yang menjadi pedoman dia. Menjadi panutan dia. Bukan Allah. Bukan Rasulullah yang menjadi panutannya. Tapi hawa nafsunya.
Sehingga apa yang dia mau lakukan tidak peduli. Tidak pernah melihat ini diperintahkan Allah, ini dibolehkan oleh Allah, ini dilarang oleh Rasulullah, atau tidak peduli. Kenapa tidak peduli? Karena hawa nafsunya yang menjadi acuan. Hawa nafsunya yang menjadi penuntun dalam segala aktivitasnya. Wa kana amruhu furqa. Dan keadaan mereka ini, kondisi mereka ini sangat melampaui batas. Kondisi mereka melampaui batas. Karena tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau taat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mau dekat dengan ulama, tidak mau bermajlis dengan ulama, bahkan menghinakan ulama, merendahkan ulama, jauh dari ulama, tidak menjadikan ulama sebagai teman-teman majelisnya, sehingga dia semakin jauh dari Allah. Tidak mau menuntut ilmu, jauh dari ilmu, maka dia jauh dari kebaikan. Jauh dari ilmu, maka hawa nafsu yang menjadi panduannya. Ini ayat yang disebutkan oleh Andre Guruta pada bab ini, ayat pertama suratul Kahf, jelas sekali bahwasanya kita dianjurkan untuk bermajlis dengan ulama, dengan ahli ibadah, dan menjauh dari majlis-majlis dunia, majlis-majlis yang jauh dari zikir, majlis-majlis yang hanya mengikuti hawa nafsu, yang diisi oleh orang-orang yang lalai, lupa kepada Allah, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsu. Ayat ini seperti saya katakan tadi bahwa adalah asalnya ditujukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dikisahkan pada sebab turunnya ayat ini. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu taala anhu berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sittata nafar." Suatu hari kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 6 orang. Faqala al-musyrikuna, kaum musyrikun berkata lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum musyrikin ini berkata kepada Nabi, "Utrud haulai." Usir 6 orang itu. Jangan biarkan mereka duduk bermajlis dengan kami. Jangan biarkan mereka merusak suasana. Jangan biarkan mereka merendahkan majlis kami. Tidak mau bermajlis dengan sahabat Nabi, karena menganggap bahwa mereka itu orang-orang rendah, orang-orang yang tidak punya kedudukan, tidak punya kekuatan. Banyak di antara mereka yang dahulu adalah budak mereka. Tak mau duduk dengan orang-orang rendahan. Dia mau duduk dengan ahli ibadah. Hanya mau duduk dengan orang-orang yang punya dunia, punya materi, punya kedudukan, punya jabatan. La yajtarinuna alaina. La yajtarinuna alaina. Jangan biarkan mereka ini berani terhadap kami. Mau melawan kami karena merasa sudah duduk bersama kami, sehingga merasa bahwa mereka punya kedudukan setara dengan kami, sejajar dengan kami. Jangan biarkan mereka bermajlis dengan kami sehingga mereka bangga, sombong, dan menganggap mereka setara dengan kami. Itu ucapan kaum musyrikin. Hanya mau duduk dengan orang-orang yang mereka anggap terhormat, terpandang. Sekalipun dia ahli ibadah, mereka tidak peduli. Ibadah itu bukan ukuran kemuliaan di sisi mereka. Keilmuan seseorang tidak menjadi ukuran. Mau ulama, mau ahli ibadah, tidak mau duduk bersama mereka.
Mereka menghinakan ahli ibadah, mereka menghinakan ulama, karena ukuran kemuliaan di sisi mereka hanya apa? Hanya materi. Yuridunal hayata dunia, materialistis. Kala saat mengatakan wa kuntu ana wa Ibnu Mas'ud, waktu itu 6 orang itu, kata saat saya bersama Ibnu Mas'ud, wa rajulun min Hudzail, ada seorang dari Hudzail, wa Bilal mantan budak, wa rajulani, ada 2 orang, lastu usammihim, saya tidak tahu namanya, saya tidak menyebutkan namanya. Faqa fi nafsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masya Allah. Mendengar ucapan kaum musyrikin ini yang memerintahkan Nabi atau meminta Nabi untuk mengusir sahabatnya, tidak mau bermajlis dengan sahabat Nabi, menganggap rendah sahabat Nabi, maka kami mau duduk bersama Muhammad, tapi usir dulu itu orang itu, 6 orang itu, usir dulu. Jangan kumpul-kumpul di sini. Masa kita ini pembesar, pejabat, orang kaya, orang terhormat, duduk sama orang rendah? Tidak bisa, usir. Ternyata Nabi ini hampir saja terpengaruh dengan ucapan mereka. Hampir saja ingin melakukan apa yang diminta oleh mereka. Karena Nabi ingin maslahat. Nabi menganggap bahwa kalau orang-orang pembesar Quraisy ini beriman, banyak kemaslahatan yang didapat. Banyak. Sama seperti kisah turunnya ayat Abasa wa tawalla in ja'ahul a'ma. Ketika Nabi sedang mendakwahi pembesar Quraisy, tiba-tiba datang Ibnu Ummi Maktum. Ingin juga mendapatkan nasihat dari Nabi, tapi Nabi menunda. Masih berusaha untuk menasihati pembesar Quraisy. Sehingga turun ayat yang menegur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini juga hampir saja Nabi mengikut atas saran mereka ini. Fahaddatsa nafsuhu, fahaddatsa ayyaqa, fahaddatsa nafsuhu. Nabi berniat dalam hatinya ingin mengusir atau ingin meminta sahabatnya untuk pergi sementara, karena ini ada bos ini, ada pembesar Quraisy ini yang maslahatnya kalau mereka beriman akan sangat besar. Tapi Allah tidak melihat semua itu. Allah tidak mempedulikan orang-orang Quraisy ini, orang-orang sombong ini, orang-orang yang membanggakan dirinya. Anzalallahu azza wa jalla, maka Allah menurunkan firman-Nya ini. Itu wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashkurina wajah. Jangan usir mereka. Jangan suruh mereka pergi hanya karena permintaan dari orang-orang Quraisy. Jangan ikuti mereka itu, orang Quraisy yang lalai dari mengingat Allah, yang mengikuti hawa nafsu. Mending duduk bersama sahabat Nabi yang rajin beribadah siang dan malam, sekalipun tidak ada keduniaan yang bisa diraih dari mereka, tapi duduk bersama mereka itu jauh lebih baik, jauh lebih mulia daripada duduk bersama orang-orang yang lalai dari Allah, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Kemudian hadis ayat ini juga memberikan pelajaran kepada kita ini tentang keutamaan bermajlis dengan ulama, dengan orang-orang saleh. Selain keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, duduk bermajlis dengan ulama, dengan orang-orang saleh akan memberikan percikan kebaikan. Akan memberikan kebaikan, keberkahan. Yakin saja. Jika kita menjadikan ulama, orang-orang saleh, teman-teman di majelis kita, teman-teman yang senantiasa kita duduk bersama mereka, yakinlah akan ada kebaikan. Karena mereka orang-orang yang dekat dengan Allah,
Ketika dekat dengan kekasihnya Allah, maka Allah juga akan memberikan kebaikan kepada kita. Ada percikan-percikan kebaikan. Sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mathalu jalisis salih wassu." Perumpamaan teman duduk dari kalangan orang-orang saleh dan berteman duduk bersama orang-orang yang buruk. Ini pentingnya memilih teman, siapa yang kita temani bermajelis. Siapa yang menjadi teman-teman di sekitar kita. Itulah perumpamaannya. Anak-anak wahdah. Perumpamaannya orang yang bermajelis dengan orang saleh, berteman duduk bersama orang saleh dengan orang-orang buruk, kata Rasulullah, kahamilil miski wa nafikhil kir. Seperti berteman atau duduk bersama penjual parfum, bersama pedagang parfum, dan duduk bersama pandai besi. Nafikhil kir. Al-kir itu tungku yang dipakai untuk meleburkan besi. Ditiup apinya supaya semakin besar apinya sehingga besi yang dipanaskan cepat meleleh. Nafikhil kir, pandai besi. Bagaimana gambarannya? Fahamil miski, kalau berteman dengan pedagang parfum, ibaratnya bersama orang-orang saleh. Jadi duduk bersama orang saleh, ibaratnya orang saleh ini penjual parfum. Imma ayyuhdika, kemungkinannya pedagang parfum ini kalau kamu duduk di sampingnya, dia kasih kamu parfumnya. Dia coba dulu. Coba ini parfum, ada parfum bagus. Ini coba baunya ini, harum. Kasih kamu 1 tetes, atau bisa jadi kamu dikasih 1 botol. Alhamdulillah, dapat parfum, dapat kebaikan. Begitu juga dengan ulama. Ya. Bisa jadi kamu duduk bersama ulama, mendapatkan keberkahan, diberikan ilmu, diberikan nasihat, diberikan wejangan, sehingga menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Bisa jadi kita yang dahulu malas sholat, dekat dengan ulama, kita juga ketularan rajin sholat, rajin beribadah. Karena ulama ini, orang-orang soleh ini duduk bersamanya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu. Ada orang-orang kalau kita lihat dia selalu mengingatkan kita kepada Allah. Ada orang kita lihat mukanya maksiat kita ingat. Auzubillah. Ada orang begitu. Kalau kita lihat dia selalu kita kepikiran rajin beribadah, taat beribadah. Selalu mengajak kita kepada kebaikan. Datang waktu sholat, ayo kita pergi sholat dulu. Ketika melihat keburukan kepada kita, ya tinggalkan itu, anu haram, tidak bagus. Sehingga kita mendapatkan kebaikan dengan duduk bersama orang-orang saleh. Wa imma an tabta'a minhu. Kalau penjual parfum itu tidak kasih kita secara gratis, karena banyak-banyak ini suka anugerah, anu gratis. Nah, beli. Daripada pergi jauh-jauh, beli. Mungkin habis parfum di rumah. Beli. Bisa jadi dikasih harga murah. Nah, begitu juga ulama. Mungkin kita tidak ikut beribadah. Tapi minimal ketika duduk dengan orang soleh itu kita tidak berani bermaksiat di depannya. Mungkin dia perokok. Tapi kalau dekat dengan ulama, tidak berani dia buka rokok. Dia sembunyi rokok. Nanti dimarahi. Haram. Dia tidak berani buat macam-macam di depan. Minimal ketika dia duduk dengan ulama, dia tidak berpikir macam-macam bermaksiat. Minimal waktunya yang dipakai bermaksiat ini hilang. Dengan
adanya di sekitar orang-orang soleh dan benar. Jadi kalau dia tidak bisa beribadah bersama mereka, minimal tidak bermaksiat di hadapan mereka. Mengurangi jatah maksiatnya. Wa imma an tajida min rihan thayyiban. Bisa jadi kalau penjual parfum itu tidak kasih gratis, kamu juga tidak beli karena tidak ada uang. Nah, minimal ketika duduk bersama penjual parfum ini senantiasa mencium bau-bau yang harum. Nah, senantiasa mencium bau yang wangi. Karena wangi-wangian itu membuat kita tenteram. Bau yang harum itu membuat hati kita nyaman. Ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kenikmatan dunia, kecintaan kepada dunia oleh Allah dari perkara dunia ini dua. Al-mar'atu wat-tib. Wa hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tib. Ya Allah memberikan kecintaan kepada saya terhadap perkara dunia dua. Wanita dan parfum. Karena ini membuat kita tenang, membuat kita damai. Jadi ketika duduk dekat penjual parfum mencium bau yang begitu juga dengan ulama. Kita mendengarkan zikir, dia berzikir subhanallah walhamdulillah. Kita tidak ikut berzikir, minimal kita dengar. Ada orang yang datang bertanya, kita dapat ilmu gratis. Bukan kita yang bertanya. Orang yang bertanya tapi kita dengar. Banyak sekali kebaikan. Tidak ada ruginya. Ulama senantiasa diberikan rahmat, karunia, dinaungi rahmat oleh Allah. Kita juga kena karena kita duduk di samping. Seperti hadis yang pernah saya sebutkan. Dalam majelis ilmu, Allah menurunkan rahmatnya. Allah memberikan ampunan kepada seluruh yang ada di majelis ilmu. Malaikat mengatakan, si fulan itu, dia duduk di situ bukan menuntut ilmu. Ada urusannya. Ada keperluan lainnya, bukan untuk menuntut ilmu, cuma duduk di situ. Allah mengatakan, haulai, qaumun la yashqa jalis. Mereka itu kaum yang teman-teman duduknya tidak rugi. Orang yang dekat dengan mereka tidak rugi. Wanafikhul khair, adapun pandai besi, teman yang buruk. Pandai besi bukan yang buruk, ini perumpamaan saja. Pandai besi tidak, bukan selama dia pekerjaannya halal, tidak ada masalah. Tapi perumpamaannya, ketika kita berteman dengan berteman dengan orang buruk, ibaratnya seperti pandai besi. Imma ayyuhrika thiyabak. Duduk di sampingnya, ada percikan api membakar pakaian kita tanpa disengaja. Duduk dengan ahli maksiat, lama-lama ikut-ikut juga. Awalnya tidak merokok, tidak ada. Awalnya tidak menarkoba, dikasih narkoba. Awalnya tidak berjudi, berjudi. Awalnya tidak suka minum khamar, ikut minum khamar. Waliyahzubillah. Awalnya tidak suka main perempuan. Kenapa? Karena berteman dengan orang jahat, orang buruk. Ketularan. Makanya Rasulullah di hadis lain mengatakan, al-mar'u ala dini khalili. Seorang itu dipengaruhi dengan tabiat orang-orang dekat. Falyanzur ahadukum man yukhalilu. Hendaklah kalian selektif, memilih siapa yang mau dijadikan teman. Siapa yang mau dijadikan sahabat. Siapa yang mau dijadikan teman berduduk bersama, majelis. Cari teman sekamar yang baik, yang rajin. Yang mengajak untuk beribadah, jangan yang mengajak untuk bermaksiat. Saling tolong menolong, saling membantu dalam ketaatan. Jangan yang selalu membisik-bisikkan, ayo begini, ayo begini. Imma ayyuhrika thiyabak. Teman dengan orang buruk, seperti pandai besi, duduk di sampingnya, ada percikan api, terbakar baju. Beli lagi baju baru. Karena baju kalau sudah robek,
sudah ada percikan apinya, terbakar, rusak. Wa imman tajidarihan khabitha, atau mencium bau yang buruk. Dia sedang minum khamar, kamu cium bau khamar. Dia sedang menggibah, memfitnah, memprovokasi, ikut-ikutan juga. Dengar, gibah-gibah. Apalagi kalau yang digibah ulama, auzubillah. Disebutkan keburukan-keburukan ulama, caci maki terhadap ulama. Menghina pemerintah, menghina aparat, pejabat. Itu semua. Bukan kamu yang bicara, tapi kamu dengar. Awalnya kamu tidak benci sama orang, dengar-dengar kamu jadi benci sama dia. Karena ada yang menggibah. Ikut-ikutan lama-lama. Ketika dia dapat hukuman, kamu juga kena. Karena kamu temannya. Jadi ini dua. Apakah kita juga terjerumus dalam kedurhakaan, kemaksiatan, keburukan, atau kita dapat imbasnya. Kita dapat bau. Kita dapat jeleknya. Orang akan menilai kita, temannya. Sehingga wibawa kita juga hilang. Harga diri kita juga hilang karena bergaul dengan orang-orang yang buruk. Kita juga dapat stempel buruk. Itu bahayanya. Bermajlis dengan orang buruk. Dan pentingnya bermajlis dengan orang-orang baik, terkhusus ulama. Kemudian bermajlis dengan ulama, dengan orang-orang saleh, di antara keutamaannya ini, kita bisa mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mencintai orang saleh, khusus ulama, karena orang-orang saleh, ulama ini dicintai oleh Allah. Mencintai orang saleh, maka Allah juga mencintai. Saling mencintai dalam ketaatan. Kita dekat dengan ulama karena ulamanya dia, karena ilmunya. Kita dekat dengan orang soleh karena kesolehannya. Bukan karena uangnya. Bukan karena siapa-siapa. Bukan. Yang menyebabkan kita cinta kepada ulama, kita mau selalu dekat dengan ulama, dengan orang soleh, karena keilmuannya, ilmunya. Yang menyebabkan Allah cinta kepada dia. Sehingga kita pun mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ini dikisahkan dalam hadisnya Abu Hurairah di Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seorang laki-laki ini, masuk juga perempuan. Tapi yang diceritakan Nabi laki-laki, tapi tidak menutup nanti juga perempuan bisa juga. Ada seorang laki-laki ini menziarahi, mendatangi saudaranya, ingin duduk bermajlis bersamanya, ingin berziarah, berkunjung ke rumahnya, seminimal cerita-cerita, bicara-bicara, apa kabar, bagaimana keadaannya, apa, tahu berita saja, duduk saja bisa. Jangan nanti mau datang kalau ada acara makan-makan. Nanti mau datang kalau diundang. Kalau dipanggil. Tidak. Ini dia datang khusus untuk menjenguk temannya. Orang biasa saja sepertinya. Bagaimana kalau ulama? Di sini tidak disebutkan bahwa yang dia mau datang ini ulama. Tidak. Mungkin orang biasa. Tapi karena kecintaan kepada temannya, dia ingin berkunjung. Bagaimana kalau ulama yang mau kita datangi? Kita mau berkunjung ke seorang ulama. Mau duduk bersama dia. Tidak ada urusan lain. Fa'arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan. Maka Allah mengutus seorang malaikat dalam wujud manusia tentunya di tengah perjalanan. Sementara di perjalanan malaikat datang bertemu dengan orang tersebut. Falamma ta'alaihi, ketika malaikat ini mendatangi orang ini yang mau berkunjung ke rumah temannya ini, qala, malaikat bertanya, aina turid? Mau ke mana? Qala, orang ini menjawab, uridu akhan li fi hadhil qaryah.
Saya mau ke rumahnya teman, ada temanku di sini tinggal di kampung ini. Saya mau berkunjung ke rumah temanku di kampung ini. Depan, ada kampung depan situ, saya mau ke situ. Malaikat ini bertanya, halaka alaihi min ni'matin tarbuha. Maka kamu ke sana itu karena ada sesuatu kenikmatan dunia yang kamu harapkan. Mungkin dia lagi potong kambing, kamu datang ke sana hanya untuk mau makan kambing saja. Ya? Atau dia lagi bagi-bagi uang, kamu ke sana untuk dapat uang. Atau dia ada bisnis, kamu mau ke sana untuk bisnisnya. Atau dia pejabat, kamu mau dapat racik-raciknya. Atau dia punya utang, kamu pergi tagih utangnya. Apa tujuanmu ke sana? Apa niatmu mau ketemu temanmu itu? Apakah ada urusan dunia yang kamu harapkan? Oh lah, orang itu lah, tidak ada. Tidak ada, bukan karena sesuatu. Bukan karena dunia saya mau ke sana. Apa dipalek? Ghaira anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla. Saya mau bertemu dia hanya karena saya cinta dia. Karena Allah. Temanku dulu kasihan. Sama-sama dulu menuntut ilmu. Sama-sama dulu belajar ke pesantren. Sama-sama dulu berjuang menuntut ilmu. Oh, dia dulu ajak saya pergi sholat. Oh, dia dulu ajar saya waktu di sekolah. Adalah teman dulu, teman. Saya cinta dia karena Allah. Dia rajin beribadah. Dia dulu pintar. Dia dulu ulama. Saya mau datang karena Allah. Saya mau berkunjung hanya karena Allah. Qala, malaikat itu berkata, fa inni Rasulullah ilaik. Saya ini utusan Allah kepada Allah yang utus saya bertemu dengan kamu. Saya ini malaikat. Apa yang diutuskan Allah? Diutuskan Allah kepadamu. Kenapa saya diutus Allah menemuimu? Di anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Bahwasanya Allah mencintai kamu sebagaimana kamu mencintai temanmu itu karena Allah. Ketika kita mencintai seseorang karena Allah, maka Allah mencintai kita. Ini orang biasa. Bagaimana kalau ulama yang kita cintai karena Allah? Pasti lebih kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma itu. Bukan cuma mendapatkan cinta dari Allah. Tapi bermajlis dengan ulama. Duduk senantiasa bersama ulama. Mencintai ulama. Menghormati ulama. Mengagungkan ulama. Memuliakan ulama. Itu nanti akan memberikan syafaat kepada kita. Kita ini banyak maksiat. Kita ini banyak lalai. Ibadah kita sedikit. Ilmu kita sedikit. Dosa kita banyak. Ketika kita dekat dengan ulama yang ilmunya banyak, zikirnya banyak, ibadahnya banyak, dekat dengan Allah, kita bisa ikut juga. Ibadah kita tidak bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Mereka membantu kita untuk selamat dari api neraka. Memberikan syafaat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertemanan yang baik di dunia akan menyelamatkan kita di akhirat. Sebagaimana ini hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, kapan itu datang hari kiamat? Kapan itu hari kiamat? Nabi tidak bisa jawab. Nabi juga tidak tahu. Malaikat Jibril saja tidak tahu kapan hari kiamat. Apalagi Nabi. Apalagi zaman sekarang ada orang mengatakan kiamat tahun sekian. Itu pembohong besar itu. Orang yang mempercayai seseorang yang mengatakan kiamat tanggal sekian, bulan sekian, hari sekian, itu berarti mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah. Jelas-jelas Allah mengatakan tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Rasulullah sendiri cuma saya tidak tahu masalah hari kiamat. Ada orang tidak jelas, bukan ulama, bukan siapa-siapa mengaku hari kiamat datang tanggal sekian. Seolah-olah dia yang menentukan tanggal hari kiamat. Dia yang punya kiamat. Dia panitia hari kiamat. Mungkin dia ketua panitianya hari kiamat. Dia yang penyelenggara hari kiamat.
sehingga berani-berani menetapkan kapan datang hari kiamat. Waliyazubillah. Jadi Nabi ditanya, ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Sudah tidak tahu. Dan Nabi tidak bisa menjawab. Tapi Nabi justru bertanya kepada dia. Katakan, wa madza a'datta lah? Wa madza a'datta lis-sa'a? Apa persiapanmu mau datang hari kiamat? Datang hari kiamat pasti datang. Tidak tahu kapan. Yang jelas pasti datang. Pertanyaannya, sudah siapkah? Kamu sudah siap? Apa persiapanmu ketika datang hari kiamat? Ya? Jangan sampai tiba-tiba besok hari kiamat kamu belum ada persiapan. Jadi Nabi bertanya kepada sahabat ini, apa persiapanmu? Qala, orang ini mengatakan, hubbullahi wa rasulih. Itu ya Rasulullah, tidak ada persiapanku di riwayat lain, tidak ada persiapanku yang banyak. Cuma ini, saya cinta Allah dan Rasul. Saya mencintai Allah dan Rasul. Qala, Nabi berkata, fa innaka ma'aman ahli. Kamu bersama orang yang kunci. Siapa yang kita cintai di dunia ini, senang kita bermajlis dengannya. Selalu mau bersama mereka, itu yang kita cintai. Orang yang senang kita duduk di sampingnya, duduk bersama dengan dia, itulah orang yang kita cintai. Kalau yang kita senangi duduk bersama adalah ulama, kamu bersama ulama nanti di akhirat. Siapa yang menjadi teman-temanmu? Ya? Jadi kamu lebih cinta sama artis, sama apa semua yang jauh dari Allah, sama kamu nanti di akhirat. Tapi kalau senang dengar ucapannya ulama, jangan cuma senang dengar ucapannya penyanyi. Atau apa Nabila. Terkadang maksiat yang dia lantunkan. Ucapannya tidak jelas, hanya hawa nafsu. Pancing-pancing hawa nafsu, cinta-cinta mati. Itu kamu sering dengar, itu juga nanti temanmu di akhir. Tapi kalau yang sering kita dengarkan ucapannya ulama, zikir-zikirnya ulama, doa-doanya ulama, nasihat-nasihatnya ulama, ulama yang akan bersama kita nanti di akhirat. Karena itu yang kita cintai. Apa yang paling sering kita dengar, itulah yang paling kita cintai. Jangan sampai kita mendengarkan nyanyian lebih sering daripada mendengarkan Al-Quran. Waliyazubillah. Berarti kita lebih cinta kepada ucapan manusia daripada ucapan Allah. Ucapan manusia lebih sering kita dengarkan daripada ucapan Rasulullah SAW. Coba perhatikan kitabnya Gurutta. Tidak ada ucapannya Gurutta di sini. Cuma kalau Allah, kalau Rasulullah, kalau Allah, kalau Rasulullah. Al-Quran hadis, Al-Quran hadis. Kenapa? Karena itu kita lebih senang ucapannya Allah, firmannya Allah daripada ucapan manusia yang tidak tahu. Apalagi kalau ucapannya ucapan yang buruk, ucapan yang jelek, ucapan hawa nafsu, ucapan yang melalaikan kita dari Allah. Jadi sahabat mengatakan tidak ada persiapan di akhirat kecuali saya cinta kepada Allah dan Rasul. Apa buktinya kamu cinta kepada Allah? Senang mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Senang membaca firman-firman Allah. Cinta kepada Allah tapi jauh dari Allah. Bagaimana caranya? Mengatakan saya cinta kepada Allah tapi perintah Allah dilanggar. Larangan Allah dikerja. Dengar Al-Quran saja malas. Baca Al-Quran malas. Menghafal Al-Quran malas. Bagaimana kita bisa dikatakan cinta kepada Allah? Cinta kepada Rasulullah. Tidak tahu hadis-hadis Rasulullah. Tidak tahu bagaimana itu Rasulullah. Sifat-sifatnya Rasulullah. Ajaran-ajarannya Rasulullah. Tidak ada tahu. Lebih dia tahu sifat-sifatnya artis. Lebih dia tahu gosip-gosipnya artis. Daripada tentang Nabi, tentang Allah. Bagaimana caranya? Almar'u ma'aman ahabbah. Kata Rasulullah. Orang itu dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Yang paling sering dia dengar, yang paling sering dia dekati, yang paling sering dia bersamai. Qala Anas bin Malik berkata, "Fama farihna ba'dal islami farhan asyadda min qouli Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada yang kami senangi setelah Islam lebih kami senangi daripada ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengatakan fa innaka ma'a man ahbab. Kamu bersama orang yang kamu cintai. Anas bin Malik mengatakan, fa ana uhibbullah, saya mencintai Allah. Fa ana uhibbu Rasulullah, saya mencintai Rasulullah, Abu Bakar, Umar, mencintai orang-orang saleh. Fa arju an akuna ma'ahum wa in lam a'mal bi misli amal. Saya berharap bisa bersama Allah, bersama Rasulullah, bersama Abu Bakar, bersama Umar di akhirat sekalipun amal ibadahku jauh dari mereka.
jauh dari amalan-amalan mereka. Amalan kita sedikit. Tapi kalau kita mencintai ulama, dekat dengan ulama, kita bisa dikumpulkan bersama ulama. Ya. Jangan sampai kita merugi, menjadi menyesal karena salah memilih teman, salah memilih majlis. Makanya ini ada syairnya Imam Syafi'i, ini bagus sekali syairnya Imam Syafi'i, mengatakan uhibbus salihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'at wa akrahu man tijaratul ma'asi walau kunna sawa'an fil bid'ah. Saya mengatakan uhibbus salihina walastu minhum. Saya mencintai orang-orang soleh sekalipun saya tidak termasuk orang soleh. Kita dekat dengan orang soleh bukan berarti kita orang soleh. Kita hanya ingin mendekat dengan. Kata Imam Syafi'i, saya mencintai orang soleh sekalipun saya bukan orang soleh. Ini Imam Syafi'i, tawaduknya Imam Syafi'i ini. Kalau Imam Syafi'i menganggap dirinya bukan orang soleh, bagaimana dengan kita ini? Banyak orang merasa dirinya orang soleh, tapi dia jauh dari sifat-sifat soleh. Ini Imam Syafi'i mengatakan, saya mencintai orang soleh, tapi saya bukan termasuk orang soleh. La ilaha illallah. Siapa pada orang soleh kalau bukan Imam Syafi'i? Ini tawaduknya seorang ulama. Tidak pernah merasa dirinya hebat. Tidak pernah merasa dirinya bangga. Katakan saya mencintai orang soleh. Uhibbus salihina walastu minhum. La'alli an anala bihim syafa'ah. Berharap agar semoga saya ini mendapatkan syafaat karena mereka. Sebagaimana dalam hadis Nabi. Bahwasanya orang-orang soleh itu ketika sudah masuk ke dalam surga, orang-orang soleh, ulama ketika masuk ke dalam surga, dia cari teman-temannya yang selama ini di dunia. Mana yang itu? Sering ada, selalu itu pengajian. Mana yang itu? Sering datang ke rumah, berkunjung. Mana si fulan itu? Sering saya lihat salat sama saya. Sering dia cari teman-temannya di dunia. Orang-orang yang senantiasa bersama dia di dunia. Dia cari di surga. Di mana sih? Tidak. Ternyata ada di sebelah. Ada di neraka. Minta kepada Allah. Ya Allah, teman-temanku ya Allah. Waktu di dunia. Yang sering duduk bersama saya. Yang sering bermajlis bersama saya. Ya Allah. Akhirnya Allah mengatakan, pergi ambil. Panggil semua teman. Ambil semua teman. Bawa masuk ke surga. Nah, alhamdulillah. Hanya modal bermajlis dengan ulama, kita bisa selamat dari api neraka. Jadi Imam Syafi'i mengatakan, uhibbus salihina walastu min. La'alli an anala bihim syafa'ah. Semoga saya mendapatkan syafaat dari mereka. Wa akrahu man tijaratuhul ma'asi. Saya membenci orang yang jual belinya maksiat. Pekerjaannya hanya maksiat. Siang hari maksiat. Kata Imam Syafi'i, saya benci mereka. Walau kunna sawa'an fil bid'ah. Sekalipun ya tidak jauh beda saya dengan dia. Sekalipun jualan kita sama-sama kita bermaksiat. Tapi jangan cinta sama pelaku maksiat. Sekalipun kita juga pelaku maksiat. Tidak ada yang lepas dari maksiat. Imam Syafi'i mengatakan, saya benci pelaku maksiat sekalipun saya juga banyak maksiat. Tawaduknya Imam Syafi'i. Sekalipun kita penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat, jangan cari teman pelaku maksiat juga. Tambah bermaksiat itu, tambah rugi kita dunia akhirat. Tapi kita dekat dengan orang soleh, supaya bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah melalui mereka. Kemudian ayat ini juga menjelaskan bahwa kita harus bersabar ketika duduk bersama orang soleh, bersama ulama. Ya, jangan mengharapkan apa-apa. Mungkin ada tidak ulama semua itu tidak sama sifatnya. Orang berilmu itu tidak sama sifatnya semua. Ada yang sifat-sifat dunianya ya ucapannya terkadang ya menyakitkan, ya nasihatnya terkadang ya pedes, ya namanya juga manusia. Maka harus bersabar. Ahli ibadah juga bukan malaikat. Malaikat ulama itu bukan malaikat. Sehingga semua hanya harus sempurna. Tidak ada boleh ada cacat. Di mana dapat begitu? Tidak ada ulama yang tidak punya cacat, tidak punya aib. Nah, ketika dapat cacatnya ulama, karena sering kamu duduk bersama dia, ada sifat-sifatnya yang kamu anggap kurang baik, ya? Kamu anggap tidak sempurna, tutupi aibnya.
Jangan dipamerkan, disebar. Oh, ada apa ya? Sabar. Sabar dengan ya, kelakuan, kesalahan. Namanya juga manusia. Kayaknya kata isbir nafsak, wasbir nafsak. Tahan dirimu. Ambil kebaikannya, jangan ambil keburukannya. Ambil segala yang bisa diambil yang baik-baik. Yang buruk namanya manusia, tidak ada yang selamat dari keburukan. Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang 100% selamat dari kekurangan. Maka bersabar. Ketika guru kita ada yang ya namanya juga manusia, ada yang keras, ada yang cuek, ada ya terima apa adanya. Karena kita mau ilmunya. Ambil ilmunya sebanyak-banyaknya. Adapun kekurangannya, kita berdoa kepada Allah supaya Allah mengangkat kekurangan-kekurangan guru-guru kita. Mengampuni kesalahan-kesalahan guru-guru kita. Jangan jadikan itu alasan untuk menjauh dari ulama. Jangan jadikan itu alasan untuk merendahkan, menghinakan ulama. Karena hati-hati. Dagingnya ulama itu beracun. Orang yang senantiasa menggibah ulama, itu tidak akan selamat dunia akhirat. Orang yang suka merendahkan ulama, jangan pikir dia akan selamat dunia. Kata ulama mengatakan, luhumul ulama masmumah. Dagingnya ulama itu beracun. Artinya apa? Orang yang menggibah ulama itu sama seperti memakan bangkainya ulama, memakan dagingnya ulama hidup-hidup. Atuhibbuna an ta'kula lahma akhikum maitan. Jadi kalau manusia biasa kita makan bangkainya menjijikkan, bagaimana kalau bangkainya ulama yang kita makan karena mencaci maki, menggibah, merendahkan. Nah, itu beracun, artinya kamu sendiri akan mendapatkan resikonya. Akibat ulama tetap mulia, biar dicaci maki oleh seluruh dunia. Ulama yang dekat dengan Allah, yang Rabbani, yang betul-betul ulama, biar kamu hinakan, biar kamu rendahkan, biar kamu caci maki, dia tetap mulia di sisi Allah dan kamu yang akan semakin hina. Yang mencaci itu akan semakin hina. Ulama tidak akan rendah dengan cacian, hina. Maka hati-hati. Jangan sampai keluar dari mulut kita ini, jari-jari kita ini, tulisan-tulisan yang merendahkan ulama. Kenapa? Karena resikonya akan menjadi bumerang. Makanya Allah mengatakan, isbir nafsi. Bersabar. Kekurangannya kita tutupi. Kebaikannya kita ambil. Kemudian, terakhir, ayat ini juga menyinggung bahaya mengikuti hawa nafsu. Bahaya mengikuti hawa nafsu. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba hawa. Karena ketika seseorang menjadikan hawa nafsu sebagai acuannya, maka tidak ada yang dia dapatkan kecuali kebinasaan. Karena hawa nafsu, innan nafsal ammaratun bisu. Hawa nafsu ini senantiasa mengajak kepada keburukan. Kalau hawa nafsu tidak dikontrol dengan qala Allah, qala Rasulullah, tidak dikontrol dengan syariat, hukum Allah dan hukum Rasulullah, maka kita akan binasa kalau mengikuti hawa nafsu. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawa wa man yahdihi ba'dallahi afala tadhakkarun. Tidakkah kau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, mempertuhankan hawa nafsunya? Apa kata hawa nafsunya itu yang benar? Apa yang diperintahkan hawa nafsunya itu yang dikerja? Apa yang tidak cocok dengan hawa nafsunya itu yang dikerja? Bukan kalau Allah, bukan firman Allah, bukan hadis Rasulullah. Tidakkah kau melihat orang yang mengikuti hawa nafsu, mempertuhankan hawa nafsu? Wa adallahu Allahu ala ilm. Allah menyesatkan dia sekalipun dia berilmu. Banyak orang yang berilmu tapi hawa nafsu yang diikuti. Hafal Al-Quran, hafal hadis, tahu hukum-hukum Allah. Profesor, doktor, tapi yang diikuti hawa nafsu. Bukan Al-Quran, bukan hadis. Yang menjadi acuan. Al-Quran dipahami sesuai dengan hawa nafsu. Hadis Nabi dipahami sesuai dengan hawa nafsu. Waliyazubillah. Jadi dia berilmu. Dia tahu Nabi SAW seperti Yahud mengenal Nabi.
Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Tapi kenapa tidak mau mengikut Nabi? Karena hawa nafsu. Khatam ala sam'ihi, ditutup telinganya, tidak mau mendengar kebaikan. Wa qalbihi, hatinya ditutup, tidak mau menerima kebaikan. Wa ja'ala ala basari gishawa, matanya ditutup. Bagaimana bisa mendapat hidayah kalau semuanya ditutup? Telinga, hati, mata ditutup. Faman yahdihi min ba'dillah. Siapa yang bisa memberikan petunjuk orang seperti ini? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apalah tetap. Ini di antara ayat tentang bahaya mengikuti hawa nafsu. Insyaallah di pertemuan berikutnya nanti kita masuk ke ayat yang kedua. Masih tetap tentang keutamaan bermajlis dengan ulama, bermajlis dengan orang-orang saleh agar kita bisa mendapatkan kebaikan dari mereka, melalui mereka dari Allah di dunia dan di akhirat. Ini yang bisa kita baca pada malam hari ini. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya serahkan kepada moderator. Tafadhol. Alhamdulillah, syukran jazakallah ya Ustaz atas pemaparan tak pada al-faslus sadis fi mujalasatil ulama wa ikramihim wa tawqirihim. Izinkan kami untuk mengulas beberapa ringkasan. Yang pertama bahwa yang dimaksud duduk bersama ulama itu adalah menuntut ilmu di sisi ulama, bahkan hanya duduk-duduk saja bersama ulama, duduk makan atau ngobrol pun sudah termasuk dalam mujalasatil ulama. Yang kedua, selain kita mendapatkan kebaikan ketika bersama ulama, juga kita harus wa ikramihim, memuliakannya dan menutupi kekurangan-kekurangannya. Demikian pula dari sekian banyak hikmah yang Ustadz sampaikan tadi, hadis Rasulullah SAW, innaka man ahbabta, almaru ala man ahabbu. Demikian beberapa hal yang bisa kami petik secara ringkas dari penjelasan Guru Tak pada pembahasan pasal yang ke-6 ini. Oleh karenanya, kami mempersilahkan kepada para hadirin dan hadirat jika ada hal yang ingin didiskusikan bersama Guru Tak tentang tema bahasan yang telah dipaparkan tadi, kami persilahkan dengan hormat, baik itu secara langsung maupun melalui media chat. Sambil menunggu respon dari para partisipan, kami ingin menyapa para hadirin yang sempat hadir pada malam hari ini. Ada Akhun Al-Kabir, Al-Karim, Kanda Dr. Abdul Muhid Nawawi dari Jakarta. Terima kasih banyak, Kanda. Hadir Ustaz. Ya, yeah. Kemudian ada Talib. Ya. Komentarnya Ustaz. Nah, itu ada tambahan-tambahan. Iya. Kemudian ada dari Sulawesi Barat, Ustaz Yusmin Muin. Maaf kalau salah. Ada dari Nabire, Ustaz Abdul Rahim. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dalam majelis kita ini. Sebagaimana pemaparan dari Guru tadi bahwa siapa saja yang kita dekat di dunia ini berpotensi besar akan dekat dengan kita di akhirat. Nah, apa yang kita lakukan pada malam hari ini adalah berupaya untuk dekat dengan ulama, khususnya arena dari Guru Ki Haji Abdurrahman Ambudale dengan mengkaji kitab-kitabnya. Moga saja dengan upaya kita ini lebih mendekatkan kita dengan beliau dan beliau bisa bersama kita di akhirat kelak. Begitu juga dengan para guru-guru kita yang membersamai kita untuk mengkaji dan memahami kitab-kitab karangan beliau, ilmu-ilmu beliau, karakter beliau melalui pengetahuannya. Baik Ustaz,
Kami harapkan mungkin ada masukan-masukan dari para asatidz yang hadir pada majelis ini. Sambil menunggu, kami ingin menyampaikan sebuah pertanyaan kepada Lena Gurta. Apakah budaya tabarruk kepada para ulama inilah yang dimaksud salah satunya dari pembahasan pasal ini adalah mujalasatil ulama. Kami pernah bersilaturahmi dengan salah seorang pejabat di Makassar, tanpa menyebut nama beliau, telah menduduki salah satu pucuk pimpinan di Makassar. Beliau mengakui dengan rendah hati bahwa saya seperti ini karena mungkin keberkahan dari Andre Gurta Abdurrahman Abu Dalu. Selama puluhan tahun katanya, saya hanya menjadi supirnya beliau. Masya Allah. Sampai akhir hayatnya, beliau hanya menjadi supirnya beliau. Namun tetap terdaftar di sekolah DDI, lulus, meskipun lebih banyak beliau menemani di mobil daripada di bangku sekolah. Dan alhamdulillah beliau menduduki salah satu jabatan penting di Makassar. Mungkin itu salah satunya. Ada juga guru kita di Jakarta yang menyampaikan hal yang sama, bahwa sambil kami pijit-pijit kakinya beliau ketika istirahat, keluarlah ujangan-ujangan, keluarlah ilmu-ilmu yang tak disampaikan di majelis umum di murid-muridnya. Mungkin seperti itu mungkin yang dimaksud sesempit pemahaman kami. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Ya, tentu itu sudah di antara, ini mungkin sebagian kecil dari keberkahan ulama. Kalau kita mau periksa-periksa, sebenarnya masih banyak lagi keberkahan yang didapatkan. Ini hanya secuil dari kenikmatan dunia. Tapi sebenarnya di balik semua itu pasti keberkahan itu lebih banyak kepada kenikmatan dunia ini. Di keberkahan dunia ini hanya secuil dari keberkahan. Tapi yang lebih utama itu ketika keberkahan itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya ada nanti pembahasannya nanti di bawah ketika menyebutkan hadis Nabi, al-barakatu ma'al akabir. Al-barakatu ma'al akabir. Nanti ada beberapa hadis di bawah itu. Nah, bahwasanya keberkahan itu ketika kita bersama dengan orang-orang besar. Itu yang dimaksud orang-orang besar di sini termasuk ulama, bahkan lebih utama adalah ulama. Besar dari segi ilmunya, besar dari segi ibadahnya, besar dari segi ketaatannya, dan termasuk juga besar dari maksudnya di sini dari keseniorannya, umurnya lebih besar, lebih tinggi, lebih senior daripada kita. Itu nanti akan ada penjelasan. Dan apa yang disebutkan tadi, saya mengatakan tadi bahwa itu hanya secuil dari keberkahan yang didapatkan karena bermajlis dengan ulama. Dan kita semua pasti kalau kita disuruh bercerita tentang keberkahan ulama ini, tidak ada habisnya. Tidak akan ada habisnya kalau kita mau berbicara tentang keberkahan bersama dengan ulama, bermajlis dengan ulama. Jadi jazakallahu khair, tadi ini ditambahkan tentang keberkahan bersama ulama, dan semoga menjadi pemicu kita untuk senantiasa dekat dengan ulama. Dan tadi juga disinggung bahwa dekat dengan ulama itu bukan di masa hidupnya saja, bahwa setelah wafatnya ulama itu kita masih bisa dekat dengan mereka dengan ini mengkaji karya-karyanya. Ini Masya Allah. Ini pentingnya ini tanya jawab, pentingnya ini saling melengkapi, pentingnya ini komentar-komentar. Karena terkadang ada yang kita tidak terbesik di pikiran kita, ya kita dapat dari komentar-komentar bahwa bermajlis dengan ulama tidak mesti di masa hidupnya, tapi bisa saja ya di masa setelah wafatnya dengan ulama. Makanya termasuk dalam tafsirnya juga itu wa ma kana Allahu liwadzibahum wa anta fihi. Sebagian penafsir mengatakan Allah tidak akan menurunkan azabnya kepada mereka selama kamu bersama mereka. Itu Nabi SAW bersama sahabatnya tidak akan menurunkan azab.
Sebagian ulama nafsirkan juga bahwa di masa sekarang kita bisa bersama Nabi, Nabi berada bersama kita kalau kita menjalankan sunnah-sunnahnya, membaca hadis-hadisnya, mempelajari sejarah-sejarahnya, itu berarti kita sedang bersama Nabi, membersamai kita dengan ilmu, dengan sunnah yang Nabi sampaikan kepada kita. Itu mungkin komentar dari saya. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Ya, syukran ya Ustadz. Terima kasih banyak atas pemaparan pada malam hari ini. Mungkin pada kesempatan ini kami memohon dengan hormat kepada Kanda Dr. Abdul Mu'id. Oh, ada pertanyaan Ustaz. Maaf. Sebelumnya di melalui media chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ustaz Abdul Rahim bin Nabire. Ustaz, apakah sama nilai kemuliaan atau pahala bermajelis secara langsung atau secara virtual? Tabe. Ini sudah beberapa kali ditanyakan ini. Ya. Dan saya mengatakan itu ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. La ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Tentu tidak sama lah. Tidak bisa disamakan orang yang bermajlis dekat dengan bermajlis jauh. Sekalipun kita tidak bisa kita yakini bahwa pasti pahalanya ada, pahalanya. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amal. Allah tidak akan mengabaikan, menyia-nyiakan pahala bagi orang yang melakukan amalan yang terbaik. Ini kalau memang yang bisa kita lakukan hanya bermajlis secara virtual ini karena kondisi, karena jarak yang jauh, maka innamal a'malu binniyat. Allah menilai seseorang dari niatnya. Allah menilai seseorang dari niatnya. Jadi saya sudah singgung bahwa terkadang kita mendapatkan pahala dari suatu amalan sekalipun kita tidak lakukan karena niat kita. Kita ingin duduk bermajlis langsung dengan ulama, tapi mungkin tidak ada kesempatan, tidak ada waktu, tidak ada, sehingga hanya bisa secara online, ya bisa jadi Allah memberikan kita pahala yang sama kalau kita bermajlis. Tapi kalau mau dibandingkan antara bersama dengan tidak bersama pasti beda. Tapi mungkin ada kondisi kita tidak bersama tapi dinilai oleh Allah bahwa kita sedang bersama karena ada halang. Karena kita terhalang, ada uzur. Tapi yang jadi masalah kalau tidak ada uzur, semuanya bisa datang langsung tapi memilih untuk secara tidak langsung, ini pasti beda kedudukannya dan beda pahalanya. Tapi kalau ada halangan bisa jadi kita mendapatkan pahalanya. Makanya Nabi SAW dalam hadis itu, idza maridal abdu aw safar, apabila seorang hamba sakit atau bepergian jauh, kutiba lahu makana ya'malu sahihan muqim, maka dia dicatat mendapatkan pahala amalan yang dia lakukan ketika dia sehat atau ketika dia mukim. Jadi kalau waktu dia sehat rajin salat berjamaah di masjid, pas sakit dia tidak bisa karena ada halangan, maka dia mendapatkan pahala salat berjamaah. Sekalipun dia hanya salat di rumah, dia mendapatkan pahala salat berjamaah karena dia tidak ke masjid hanya karena ada halangan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala yang terbaik dari amalan yang terbaik yang kita lakukan. Wallahu taala a'lam. Terima kasih Ustaz, terima kasih atas partisipan dari Nabire Ustaz Abdul Rahim. Selanjutnya kami memohon masukan dari Kanda Dr. Abdul Mu'id Nawawi untuk kajian kita ini. Berikut dengan kerendahan hati bisa mengakhiri kajian kita dengan berakatul dariyah al-mabrurah, doa yang dianjurkan oleh Guru Ketum PBDDI. Tafadhal ya Ustaz. Ya, terima kasih Adinda Taufik. Ya, Guru Umar ya. Makasih masuk ke tadi bahasannya membangkitkan kembali kerinduan kepada Guru semua.
Tapi saya doanya tidak usah anu saja ya, ngobrol saja. Iya. Nanti guru tak. Kayaknya Ustaz, mau diambil barakahnya. Belum hafal doanya. Ada di bacanya, ada di teksnya katanya. Nah, dibaca saja. Oh, yang Ya, anu ya, yang tayang ini ya. Iya. Diucapkan Aduh. teksnya. Kita mengaminkan saja ini. Pasti lebih anu, lebih berkah itu yang melengok bacaan daripada yang merekek bacaan. Iya. Tapi saya mau ini tadi ya, menarik tadi tentang ini apa namanya. Dulu ya sudah pernah dengar hadis ini ya. Jadi satu majelis dengan ulama. Makanya saya ketawa tadi ada pertanyaan tentang dari Nabire tadi itu. Apakah Zoom itu termasuk satu majelis atau tidak? Karena kita punya majelis sendiri-sendiri di rumah masing-masing. Ya, tapi sudah dijawab oleh tadi apa namanya Guru Tak ya. Tapi kalau nggak salah ada apa ya? Ada kalau nggak salah usul ya apa namanya? Al aslu baqa'u makana ala makana kan. Jadi kalau memang dulu suka ngumpul dengan Guru Tak, ngobrol apa namanya satu majelis, tapi karena terhalang suasana begini, maka pahalanya tetap berlanjut karena dimulai dari pernah seperti itu. Yang masalah yang belum pernah, jadi tidak ada bakau makana la makana karena tidak ada presidennya sebelumnya. Jadi tidak bisa dia mengklaim saya kan terhalang. Anda tidak bisa diklaim terhalang karena waktu tidak terhalang tidak terjadi juga. Nah itu bedanya. Jadi ya mungkin ya kaidah usul itu bisa dipakai. Terus apa namanya kan ada istilah al ilmu nur ya, ilmu itu cahaya. Jadi dekat dengan ulama atau satu majelis atau tadi itu pijik kakinya misalnya, ulama itu istilahnya gini ya. Banyak adinda yang mendengar ya di sini. Ini yang di layar ini adinda ya. Iya. Ulama karena cahaya ya. Jadi kalau kita membayangkan cahaya itu kan ya obor ya, lampu. Kalau seorang sudah menjadi ulama, maka beliau itu sendiri cahaya. Beliau itu sendiri cahaya. Beliau sendiri cahaya. Karena itu mendekati dengan cahaya ya kita kena cahayanya kan. Ya. Kemudian cahaya beliau karena sudah menjadi personifikasi ilmu pengetahuan, itu tidak hanya kalau lagi ngomong Pak Kiai itu atau Guru Tak itu bercahaya, lagi diam sudah merupakan diamnya itu diam bagian dari ilmunya. Diam itu diam dari ilmunya. Bicaranya dari ilmunya. Marahnya dari ilmunya. Beda kalau saya yang marah itu dari nafsu saya. Tapi kalau Guru Tak marah, kalau Guru Tak Wahab dulu kita pernah ditempeleng. Senang-senang semua bahagia dengan tempelengannya Guru Tak. Bahkan yang tidak pernah ditempeleng itu berduka kan. Kenapa tidak sempat ditempeleng dulu ya? Berarti belum pernah dapat barakah. Jadi ya Guru Tak itu begitu. Jadi setiap aspek hidupnya itu adalah apa namanya bercahaya ya, senyumnya cahaya, diamnya, mata musuhnya juga cahaya, bagian dari ilmu. Ya kan beda kan mata musuhnya orang bodoh dengan mata musuhnya orang beda, tidak sesederhana sama-sama mata musuh, sama-sama marah, beda. Jadi ketika kita satu majelis, maka kita kalau baca bukunya kan hanya mendapatkan ilmu dari bacaan. Tapi ketika kita bertemu dengan orangnya, maka kita mendapatkan berbagai macam cahaya yang tidak terperikan jumlahnya. Karena memang beliaulah personifikasi ilmu pengetahuan itu. Ada kiai saya, ada kiai di kampung ya, di Baru, udah wafat. Beliau mau pergi ke Palu, ya. Terus dia memilih supir tadi bicara tentang, saya teringat dengan driver tadi. Dia memilih driver paling pemabuk di kampung itu. Pemabuk. Jadi seluruh jamaahnya protes. Ajak Nayaro Taoli Guru Tak. Mbak masa apa namanya? Ainan lepak kimatu. Dia sama gaga tapi macam mati mobil, mati otot tuh kena maca tapi mabuk. Ya akhirnya ya tidak masalah karena guru itu Pak Guru Tak bersikeras, dia yang bawa. Akhirnya dibawa itu keliling Sulawesi ya, berdakwah ya. Sampai pulang ditanya sama jamaahnya. Maka nih Guru Tak dia mana lepak kita. Ya ada soto ya dek mana masa nama gaga.
Iya. Tapi terus guru itu bilang begini, "Iga mak kedaya rotawe mapoji mabuk." Iya. Dia tepe, kada makan. Dia nang kawita mabuk. 2 kak minggu si bawa dia nang kawita mabuk. Iya. Coba, guru itu tidak mengatakan ajakmu mabuk, orang itu tidak mabuk dalam perjalanan. Ya mungkin setelah pulang mabuk lagi, tapi paling tidak 2 minggu dalam hidupnya tidak mabuk. Coba guru itu berdakwah tidak kalau saya teriak-teriak, "Weh, Pajai mabuk, weh." Gitu. Pajai mabuk. Itu orang itu belum tentu Pajai mabuk, belum tentu dia berhenti mabuk. Tapi dia diajak jalan-jalan, makan bersama, apa bersama. Itu kemudian merubah orang itu 180 derajat. Paling tidak selama 2 minggu, selama perjalanan itu. Selama itu dia tidak mabuk, tentu mas sempajang ini, mungkin sempajang tuh aja. Minimal macam itu mencari makmum. Jadi sepanjang hidupnya di 2 minggu itu soleh dia orang soleh. Saya tidak tahu lagi cerita belakangnya apa beliau berhenti mabuk. Belakangan sih dibilang semakin jarang dia mabuk sejak peristiwa itu. Nah itu yang bagi saya tuh luar biasa dakwah. Jadi orang kalau sudah berilmu itu seluruh jangankan dia ngomong, jangankan dia berkata, diamnya saja itu sudah merupakan cahaya, menerangi jalan kita sebagai murid-muridnya. Jadi kita tinggal mau ikut atau tidak dengan jalan itu. Nah, saya kan lama berpikir tentang hadis itu, kok orang hanya menatap ulama kok masuk surga itu apa? Rasionalisasinya apa? Iya. Kok melihat wajahnya saja masuk surga terus gimana? Ini kayaknya ini shortcut masuk surga, jalan pintu masuk surga. Tidak oke lah bisa saja seperti itu. Toh teksnya memang seperti itu, tapi mungkin penjelasannya kayak tadi itu bahwa dia sumber cahaya sehingga menerangi cahaya hidup kita ya. Dan cahayanya tidak satu macam. Berwarna-warni cahayanya di setiap langkahnya cahaya, duduknya cahaya. Sampai ada dulu katanya ada kalau nggak salah Ibnu Umar ya, setelah Rasulullah wafat, di mana Nabi Muhammad pernah duduk, dia duduk di situ. Ya, berapa lama Nabi Muhammad duduk di tempat itu, segitu juga dia duduknya. Jadi dia menapak tilasi cahaya yang pernah ada. Bagi saya dengan demikian ya masuk akal jadinya bahwa ya begitu. Jadi ini bukan persoalan keimanan semata bahwa ketika menatap wajah ulama itu orang mendapat berkah dan akhirnya masuk surga, tidak semata-mata. Tapi memang ada penjelasannya bahwa memang mereka menjadi suluh ya bagi kehidupan. Saya kira saya sudah sok tahu ini. Saya untukan lagi-lagi saya doanya nanti grup saja. Saya amin. Adinda yang lagi saya rindu dengan suasana Mas Suleka seperti itu. Sampai hitam manunya mata kakinya. Tapi dulu guru tambah Pak Baja ya. Dia gage jasa aku nasengnya. Ya ro jasa aku ya ro na pitaki ya ro na. Aja nama lo toge. Oh, iya. Dia naseng jasa aku ya. Waselena asulekang ya nasengnya. Waduh, luar biasa jasanya guru. Tempelnya. Ya, dengkulnya memang hitam semua. Saya kira jangan ya Dinda saya doa. Guru tamu doa. Terima kasih banyak Kanda Dokter. Ya. Ada respon dari Ustadz Yusmin Muin dari Sulbar. Beliau mengungkapkan di chat, marahnya ulama atau guru tak disertai dengan doa, sehingga marahnya itu menjadi cahaya yang penuh berkah. Sedangkan marahnya awam itu belum tentu disertai dengan doa, karena amarah bisu, sehingga marahnya tidak berberkah. Terima kasih banyak Ustadz Muin dari Sulbar. Mungkin jika berkenan kepada Ustadz Muin sebagai salah satu kader DDI di Sulbar, kami persilahkan untuk kita bersama membaca Barakatud Dariyah Al-Mabrurat. Fadal Ustadz. Ustadz Muin. Ayo, kasih banyak atas amanahnya, tapi dengan adanya guru tak
Berdoa ini semua ini saya merasa tidak pantas untuk memanjatkan doa. Lari toi. Kalau begitu kami serahkan kepada Lena Gerta Umar Mansur untuk mengakhiri keberkahan majelis kita ini dengan doa dari Gerta Ketum PBDDI. Tafadhal ya Ustaz. Insyaallah karena tidak ada yang mau. Jadi saya mulai, tapi yang berdoa itu tidak mesti lebih mulia daripada yang mengaminkan. Jadi kita mulai dengan membaca surah Al-Fatihah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallahul azimul alim. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش ورب الأرض والأرض العرش الكريم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم وباسمك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن ترزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل جمعية دار الدعوة والإرشاد جامعة مباركة وجامعة موفقة لتخريج العلماء القانتين والدعاء المتقنين والمربين المخلصين، واجعلها منارا عريقا للعلوم الإسلامية وقلعة معمورة للمعارف الثقافية ومصدرا أصيلا للشرائع الدينية بمنهاج أهل السنة والجماعة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في أعمالنا بهذه الجمعية واجعل مؤسساتها التربوية والدعوية والاجتماعية في حفظك ورعايتك، وأتمم جمع وظائفنا فيها لنيل السعادة في الدنيا والآخرة. وفقنا لصالح الأعمال وتمام مكارم الأخلاق، وأصلح ذات بيننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سدد وأيد دولة إندونيسيا كدولة مباركة في التقدم والأمن والسلام وسائر بلاد المسلمين يا حنان يا منان. اللهم أكرمنا بلذة الاحتقان إلى الحق والخير، واجعلها بقعة ميمونة وبلدة طيبة معمورة، واجعل أهلها من المؤمنين متمسكين بالدين آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر مؤمنين بالله يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا بعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل دعانا بسر الفاتحة. وصلى الله على سيدنا محمد. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz pada Gerta atas pemaparan ilmunya malam ini, kepada Kanda Dr. Abdul Muhid Nawawi atas pencerahannya, respon dari Ustadz Usmin Muin dan para hadirin yang menyempatkan hadir pada jamaah kita malam hari ini. Sebagaimana tema kita malam ini, Mujalasatil Ulama, semoga saja dengan kegiatan kita mengkaji kitab-kitab Henry Gerta Ki Haji Abdurrahman Ambudale sebagai upaya kita duduk bersama beliau meskipun beliau telah wafat, dan insya Allah di akhirat kelak kita dikenang oleh beliau dan diajak untuk duduk bersamanya di tempatnya. Amin. Innallahul musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dinda. Terima kasih Oke. Guru Ta. Terima kasih banyak, Kanda. Terima kasih banyak.